Halo, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemarin saya punya pohon cabe ya, yang usianya sudah 2 tahun. Nah, ini teman-teman, ini pohonnya udah tinggi, udah setinggi saya ya. Ini pada waktu masa produktifnya luar biasa. Ininya hasilnya tuh banyak banget. Ini juga sebenarnya sudah mulai tumbuh lagi, cuman memang agak kurang perawatan ya. Ini sebenarnya masih bisa untuk dibuat lebih produktif lagi dengan yang diregenerasi dengan dipotong batang-batang yang sudah tua gitu ya. Nanti dia akan tumbuh lagi, tumbuh lagi dengan cabang-cabang yang baru, dan insya Allah nanti akan produktif. Tapi itu juga harus dengan menggunakan pupuk ya, Tapi oke, ini hanya sekedar intro saja, karena kemarin saya cerita bahwasanya saya punya pohon cabai gitu ya. Nah, ini saya tunjukkan ini. Artinya di sini insya Allah subur untuk ditanam pohon cabai. Nah, kita langsung eksekusi untuk proyek kita tahap kedua. Nah, ini juga yang kemarin saya ceritakan. Jadi setiap kali ada cabai yang sudah matang, udah membusuk gitu ya, udah mulai membusuk, ini langsung disebar ke sini. Sebenarnya ini adalah tahap persemaian, tahap untuk menyemai. Dan di sini banyak ya, makanya saya punya pikiran untuk membeli polybag dan media tanam, karena saya akan memanfaatkan ini. Udah lumayan, udah banyak ini. Kemarin saya hitung tuh ada sekitar 50 batang nih. Tapi nggak tahu nih, nanti kita lihat saja sedapatnya aja nanti setelah. Kalau misalkan ada sisa media tanam, nanti kita membuat semaian yang baru. Oke, teman-teman, sekarang kita siapkan media tanamnya ya. Di sini saya sudah punya media tanam R3 ya, R3 organik kompos daun plus. Saya punya 2 karung. Kemudian di sini ada sekam bakar 1 karung. Dan ini saya ngambil dari depan rumah. Ini kurang lebih sama 1 karung. Jadi komposisinya seperti itu. Ini 2, ini 1, dan ini 1 karung kalau dikonversikan ke karung ya. Nah, ini langsung aja kita campur seluruh media tanam ini dengan rata. Usahakan benar-benar rata gitu ya. Oke teman-teman, langsung kita buka saja ya. Wow, media tanamnya hitam pekat, bagus banget. Kita seling dulu dengan sekam bakar. Jadi fungsi dari sekam bakar ini salah satunya untuk memberikan, karena dia kan kasar ya, jadi semacam pori-pori gitu, pori-pori di dalam tanah. Langsung kita aduk saja ya. Jadi ini usahakan benar-benar rata gitu, rata sempurna. Harusnya sih pakai ini ya, pakai cangkul, teman. Kebetulan cangkulnya lagi nggak ada, lagi rusak, jadi pakai ini saja. Oke, kita lanjut.
diaduk-aduk terus ya teman-teman ya, sampai sudah kelihatan tidak ada yang dominan. Jadi ini kan ada yang hitam, ada yang tanah biasa kan warnanya agak kuning-kuning kuning-kuning coklat gitu ya. Ini masih ada kelihatan kuning-kuningnya, ini gerombol. Nah, berarti itu masih belum rata. Aduk terus sampai rata. Jadi ada kuningnya, ada hitamnya, ada hitamnya. Oke, sip. Sudah ini ya. Sudah rata. Semua media sudah tercampur rata. Tahap berikutnya adalah kita akan memasukkan media tanam ini ke dalam polybag yang kemarin sudah saya beli. Saya nggak tahu nih bisa jadi muat ke berapa polybag nih. Saya harap sih banyak ya, tapi kelihatannya ini cukup sedikit kalau untuk polybag ukuran 30. Jadi nanti kita lihat saja ya dapatnya berapa polybag. Oke, lanjut kita masukkan ke dalam polybag. Oke teman-teman, nah ini polybag yang sudah saya siapkan. Ini ada 55 lembar ya, 55 lembar ukuran 30. Nanti sedapatnya saja ya. Terus kemudian untuk mempermudah memasukkan media ke polybag, saya menggunakan sarung tangan seperti ini. Ini sarung tangan Oslo multifungsi nih teman-teman. Ini bisa dipakai untuk apa? Untuk bercocok tanam, bisa juga untuk misalnya di dapur gitu ya, untuk apa? Untuk mencuci dan sebagainya, menjadi bahan latex. Nanti untuk apa namanya ya, detailnya nanti akan saya tulis di deskripsi ya teman-teman. Ini yang ukuran 30 teman-teman, ternyata kecil banget. Ternyata termasuk kecil banget nih. Nah, jadi sebenarnya harusnya kita pakai yang lebih kecil lagi, untuk tahap awal. Nanti setelah mulai besar, biasanya dipindah ke polybag yang lebih besar. Tapi ini saya mencoba tetap menggunakan yang besar saja, langsung menggunakan yang besar saja. Tapi ini saya lipat seperti ini. Nah, dilipat seperti ini nih teman-teman. Gak usah banyak-banyak. Nanti kalau cabenya sudah agak lumayan tinggi gitu ya, nanti ini tinggal diatasin dan ditambah media tanam lagi. Oke, kita coba ya. Nah, segini saya rasa cukup segini ya. Ini bisa dilihat. Nah, segini cukup. Kita taruh di sini. Aku tambahin dikit aja. Oke, langsung kita eksekusi semuanya. Sudah mau beres teman-teman, sedikit lagi, sabar ya, sabar, ikuti terus, jangan di skip.
Alhamdulillah beres teman-teman. Sekarang kita hitung ya. Oh iya, media tanam organik tadi plus satu sekam plus satu karung media tanah biasa gitu ya. Jadi berapa polybag ukuran 30? Kita hitung kembali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 kali 3 24 ditambah 1 25, pas banget 25. Kita akan lanjutkan dengan step berikutnya, yaitu memindahkan tanaman yang sudah disemai ke dalam polybag. Oke, ini teman-teman, tadi saya sudah nyabut satu, ternyata ini cabai merah keriting ya. Ini jenisnya cabai merah keriting. Kalau yang cabai rawit itu yang seperti ini, yang daunnya lebar-lebar seperti ini. Nah, kalau yang ini cabai merah keriting. Nah, ini ternyata banyak kan cabai merah keritingnya nih ya. Nggak apa-apa, kita tanam aja bareng-bareng, mudah-mudahan nanti hasilnya bagus semuanya. Nah, seperti ini. Jangan sampai akarnya ini ya teman-teman ya, usahakan akarnya itu tidak putus gitu. Seperti ini. Mantap. Akarnya ternyata sudah masuk ke dalam. Akarnya sudah masuk ke dalam. Mudah-mudahan nggak putus. Ini cabai merah, cabai rawitnya udah terlalu gede. Harusnya ini udah terlambat sebenarnya, bukan terlambat sih, udah terlalu gede. Masih kecil, langsung dipindahin. Idealnya seperti itu, tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan tetap bagus hasilnya. Nah, ini hasilnya teman-teman. Ini yang akan saya pindahkan ke media polybag kan ya. Tadi saya belum hitung sih. Jadi ini mix ya. Ada cabai merah keriting dan ada yang cabai rawit. Saya nggak tahu hitungannya berapa, tapi kayaknya sih banyakan yang cabai merah keriting sepertinya. Tapi nggak apa-apa, kita tanam aja karena caranya juga sama ya. Oke, kita mulai. Nih, yang biangnya dulu kita tanam, yang paling besar. Alhamdulillah teman-teman, sudah masuk ke dalam polybag. Bibitnya sudah berpindah ke dalam polybag ya. Jadi setelah dimasukkan ke polybag, ternyata yang cabai rawit itu hanya 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Sisanya yang 17 itu cabai merah keriting. Ya nggak apa-apa adanya segitu, tapi alhamdulillah semuanya cukup ya. Nanti untuk next projectnya berarti saya harus mensemaikan kembali bibit cabainya gitu. Nanti akan saya perbanyak untuk yang cabai rawitnya itu. Nah, tahap selanjutnya kita siram air, tapi sedikit saja, nggak usah terlalu banyak ya, karena ini media tanamnya juga sudah basah. Jadi yang penting disiram air itu agar sedikit lebih padat saja, biar akarnya itu nanti bisa homogen, bisa menyatu dengan media tanam. Oke, nanti habis ini kita ambil air, kita siram ya. Jadi kita siram, nggak usah banyak-banyak ya teman-teman ya. Kalau terlalu banyak nanti malah nggak bagus.
Beres teman-teman. Nah ini selanjutnya belum, itu nanti akan kita kasih pupuk itu setelah kurang lebih 1 pekan ya. Nanti teknik pemupukannya akan kita buatkan video lagi, tapi sementara untuk video kali ini cukup sampai begini. Nah yang perlu menjadi perhatian, kata Pak D kemarin, beliau ngajarin ke saya ya, katanya ini di tahap awal ini jangan sampai kena sinar matahari terlalu banyak dan jangan pula terkena hujan gitu loh. Jadi sebaiknya emang nanti diatapin ya, atau kalau enggak ini nanti akan kita pindahin aja ke tempat yang lebih teduh gitu, untuk menghindari sinar matahari yang berlebih atau hujan yang banyak, karena nanti bisa merusak akarnya kalau misalnya setelah hujan. Baik, sementara begitu aja ya teman-teman ya. Mohon doanya supaya eksperimen saya ini berhasil. Kalau misalkan ini eksperimen saya berhasil, saya berharap nanti teman-teman juga ikut mencoba membudidayakan cabai di rumahnya masing-masing. Lumayan teman-teman. Bayangin aja 130.000. Kalau misalkan kebutuhan cabai teman-teman beserta keluarga dalam 1 bulan habis berapa? Misalnya 1 kilo. Lumayan kan, bisa menghemat 130.000. Nah kalau misalkan hasilnya banyak kan bisa tuh dijual ke tetangga-tetangga gitu kan ya, 5.000, 10.000 gitu ya. Cuma dapat berapa biji doang, 2.000, 3.000 itu cuma dapat paling berapa ya, 6 cabai rawit ya, 6 butir cabai rawit. Apa nggak luar biasa tuh mahalnya? Harga cabai udah seperti harga emas, harga emas. Nah jadi mohon doanya teman-teman, mudah-mudahan eksperimen ini berhasil ya. Ini saya juga belum tahu sukses atau enggak, tapi minimal inilah saya sudah berusaha, saya sudah berikhtiar untuk memanfaatkan lahan kosong di samping rumah saya. Mudah-mudahan ada hasilnya, setidaknya bisa mencukupi untuk keluarga, dan syukur-syukur nanti bisa saya kembangkan. Nah di sini kata kuncinya, dengan kita menghitung ini ya, kita menghitung modal media tanam. Modal media tanam itu berarti per 25 polybag ukuran 30, berarti saya butuh media tanam itu yang 25.000 ya, 25.000 plus 10.000, hanya 30.000 saja. Media tanam itu hanya 10.000, jadi 30.000. Kemudian untuk polybagnya anggap aja masing-masing 1.000 ya, berarti 25 ini berarti 25.000. Berarti modal saya segini itu hanya 55.000 ditambah ini bisa pakai untuk beberapa sih. Anggap aja ini kan 5.000 ya, ya udah anggap aja setengahnya lah, 2.500. Berarti modal saya untuk 25 polybag ini hanya 57.500. Kalau untuk membuat semaian, untuk membuat ininya, sepertinya nggak perlu modal sih, sepertinya teman-teman ya pakai ini aja, pakai cukup cabai ya, beberapa biji gitu ya, paling 1.000 atau 2.000, ya anggap aja 2.500 lah modalnya untuk cabainya, disemai, dibuat persemaiannya itu udah jadinya udah banyak banget teman-teman. Jadi untuk modal membuat persemaian saya anggap itu tidak usah dihitung gitu ya. Jadi ini semua modalnya 60.000, mudah-mudahan nanti ada hasilnya. Mohon support dari teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.